kamu jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo para diva Buddha, kenalin nama aku Media dan partner aku Cinta. Nah, Cin, hari ini kita mau ngapain sih? Mau ngapain ya Media? Jadi hari ini kita akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Nah, para diva Buddha, apakah kalian sudah pada tahu mengenai hukum administrasi negara? Apa ya? Oh iya, hukum administrasi negara itu yang pernah dikaji dalam pengantar hukum Indonesia bukan sih, Cin? Iya, benar banget. Iya, jadi hukum administrasi negara itu diangkut dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nah, untuk mengenai penjelasan lebih singkat, pengertian mengenai hukum administrasi negara, apakah boleh menjelaskannya sedikit? Oke, jadi hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Nah, lebih jelasnya nanti akan bakal dilanjutkan oleh teman-teman kita. Halo Divo Muda, perkenalkan aku Rido. Oke, kali ini tadi kalian sudah dijelaskan mengenai tentang administrasi negara. Sekarang aku mau memperdalam dengan asas-asas administrasi negara dan juga ada sumber hukumnya guys. Nah, administrasi negara ini asas-asasnya dibagi tiga, yaitu asas juriditas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua ada asas legalitas, bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Dan yang terakhir yaitu asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri. Itu tadi asas-asas administrasi negara. Nah, yang kedua ini ada pun sumber hukum administrasi negara yang meliputi yang pertama undang-undang atau UU, yang kedua praktek administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang terakhir adalah pendapat para ahli hukum administrasi negara. Hey Dips, perkenalkan saya Bagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari hukum administrasi negara. Tujuan dari hukum administrasi negara adalah memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Fungsi dari hukum administrasi negara adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian dari saya. Halo para dipo muda, perkenalkan nama aku Fatis. Nah, teman-teman aku kan udah pernah ngejelasin bagian-bagian. Nah, sekarang jalan aku menjelaskan bagian aku. Aku akan menjelaskan tentang peraturan dan ketetapan hukum administrasi negara. Administrasi negara dalam menjalankan tugasnya selain membuat peraturan juga membuat ketetapan. Ketetapan dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat konkret. Artinya telah diketahui lebih dulu oleh administrasi negara dan merupakan perbuatan bersifat sambung. Agar dapat berfungsi, ketetapan yang dihasilkan administrasi negara harus merupakan ketetapan yang sah. Jika ketetapan tersebut sah, maka mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagai ketentuan yang harus dipatuhi. Namun jika merupakan ketetapan yang tidak sah, maka dianggap batal. Ada 3 kategori batalnya ketetapan. Pertama, batal mutlak. Artinya perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah ada jika tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, batal karena hukum. Artinya jika akibat suatu perbuatan oleh hukum dianggap tidak ada, bisa sebagian atau seluruhnya tanpa memerlukan keputusan hakim. Yang terakhir, dapat dibatalkan. Artinya suatu perbuatan dianggap ada sampai adanya permintaan perbuatan atau ada pembatalan perbuatan dari alat perlengkapan negara yang berwenang. Sekian dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Nah, dia bisa kan dikasih tahu kan sama teman-teman aku dari pengertian sampai ketentuan dan juga peraturannya. Sekarang aku mau kasih tahu nih contoh kasus yang ada pada hukum administrasi negara. Apa sih contoh kasusnya? Yaitu kasusnya pada Forkopindo di daerah Jawa Timur, karena dalam hal perizinannya telah terjadi kesimpang siuran prosedur di mana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo, yaitu hak konsekuensi eksplorasi diberikan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini Badan Pengelola Minyak dan Gas atau BP Migas. Sementara
legalitasnya tanpa sadar bahwa rencana tata ruang atau RTUR Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Nah, jadi para Dipo, kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai hukum administrasi negara yang sudah dijelaskan oleh teman-teman aku sebelumnya. Jadi aku di sini akan menarik kesimpulan mengenai hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah rentetan hukum yang mengatur tindakan-tindakan warga dengan badan hukum pada suatu negara tersebut, yang menimbulkan pergerakan berfungsinya suatu negara tersebut, yang bersumber dari undang-undang, doktrin, jurisprudensi, dan pemahaman para ahli, yang berasas yuriditas, legalitas, dan diskresi. Oke para Dipo, sekian dari penjelasan kami. Semoga video ini bisa membantu dan menambah wawasan kalian semua. See you!